Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi belajar bersama Ibu Rika Nurcayansi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 4 dan 5. Pembelajaran 4 dan 5 ini ada 3 mata pelajaran ya. Yang pertama yaitu ada Bahasa Indonesia, yang kedua PPKN, yang ketiga yaitu Matematika. Indikator pembelajarannya yaitu ada 4, silakan anak-anak baca ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, anak-anak dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan rasa ingin tahu. Yang kedua, dengan melengkapi tabel, siswa dapat melengkapi informasi tentang benda-benda yang terbuat dari materi bahan kaca, logam, dan karet dengan rasa ingin tahu. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan arti penting dari bermusyawarah dengan percaya diri. Yang keempat, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menghitung konvensi satuan panjang ke dalam meter dan sentimeter dengan teliti. Nah, baiklah anak-anak, silakan simak dengan baik ya penjelasan Ibu tentang materinya. Ayo mengamati. Nah, di sini yang pertama ada gambar yaitu kantong plastik, ada ember dan gayung yang terbuat dari plastik. Selanjutnya ada gambar botol-botol dari plastik ya, botol air mineral. Plastik, solusi, dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dari ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, dapat anak-anak perhatikan di sini ada tabel yang tentang bandingan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nah, dari benda-benda di sini dapat anak-anak lihat plastik itu waktu untuk terurai itu sangat lama, yaitu sekitar 50-100 tahun ya, sama seperti aluminium, kaleng soft drink, kemudian bungkus plastik seperti deterjen, itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Nah, jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang. Kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Perhatikan baik-baik ya, ada 3 cara. Yang pertama yaitu reduce, yaitu mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minum digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Jadi benar-benar harus membuang sampah plastik itu sesuai, misalnya ada tempat organik, ada tempat untuk sampah basah, sampah kering. Jadi, sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Jadi, anak-anak mulai dari sekarang harus gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat.
Nah, di sini ada beberapa informasi. Disimak ya. Yang pertama yaitu benda dari kaca. Pasti anak-anak sudah familiar dengan benda yang terbuat dari kaca. Biasanya ada di rumah tuh seperti gelas, piring, mangkuk, kacamata. Nah, kaca ini memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Yang kedua yaitu benda dari logam. Nah, benda dari logam yang ada di lingkungan sekitar kita yaitu seperti sendok, garpu, uang. Nah, benda yang terbuat dari logam ini memiliki sifat kuat dan dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Yang ketiga yaitu benda dari karet. Nah, benda dari karet ini bisa anak-anak lihat seperti penghapus ya. Nah, penghapus itu terbuat dari karet. Benda-benda lain yang terbuat dari karet itu seperti misalnya ban, kemudian ada sepatu bot. Nah, dari penjelasan tersebut, silakan anak-anak mengerjakan tugas 1 di buku tugas ya. Ayo berdiskusi. Nah, dikarenakan kita pembelajarannya prosesnya daring, tidak dapat bertatap muka, sehingga anak-anak di sini dituntut untuk berdiskusi dengan orang tua ya. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan rumahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Nah, biasanya di lingkungan sekitar itu ada tempat sampah yang terbuat dari kaleng atau drum, kemudian ada yang memang dibuat khusus seperti tempat pembuangan sampah sementara. Kemudian ada juga orang yang tidak bertanggung jawab, mereka membuang sampah sembarangan di lahan kosong. Itu tidak baik ya, tidak patut untuk dicontoh. Jadi anak-anak bisa melihat lingkungan sekitar, terbuat dari apa sih tempat sampah yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di lingkungan rumahmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di lingkungan rumahmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah masyarakat sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang, musyawarahkan dengan orang tuamu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Nah, setelah anak-anak bermusyawarah dengan orang tua tentang bagaimana sih menjaga lingkungan dengan membuang sampah di tempat di tempat sampah, kemudian tentu anak-anak bisa mengerjakan tugas 2 yaitu apakah setiap anak boleh memberikan pendapat saat musyawarah? Apakah kita harus memberikan pendapat saat musyawarah? Apa yang terjadi jika hanya 1 atau 2 orang yang memberi pendapat? Dan yang terakhir, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Silakan kerjakan di buku tugas ya. Nah, di sini ada beberapa informasi. Disimak ya. Yang pertama yaitu benda dari kaca. Pasti anak-anak sudah familiar dengan benda yang terbuat dari kaca. Biasanya ada di rumah tuh seperti gelas, piring, mangkuk, kacamata. Nah, kaca ini memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Yang kedua yaitu benda dari logam. Nah, benda dari logam yang ada di lingkungan sekitar kita yaitu seperti sendok, garpu, uang. Nah, benda yang terbuat dari logam ini memiliki sifat kuat dan dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Yang ketiga yaitu benda dari karet. Nah, benda dari karet ini bisa anak-anak lihat seperti penghapus ya. Nah, penghapus itu terbuat dari karet. Benda-benda lain yang terbuat dari karet itu seperti misalnya ban, kemudian ada sepatu bot. Nah, pengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Nah, berapa panjang pita dalam satuan cm? Jadi, untuk mencarinya yaitu pertama 5 meter ditambah 30 cm.
5 meter tadi yaitu 1 meter tadi 100. Jadi 5 meter itu jadi 5 dikali 100 jadi 500 cm ya. Jadi tinggal ditambahkan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pitanya adalah 530 cm. Lanjut untuk contoh kedua yaitu panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam 1 meter adalah 410 cm dijadikan meter ya. Jadi 400 cm ditambah 10 cm. 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. Nah, untuk 100 cm tadi 1 meter ya. Jadi 400 itu dibagi 100 jadi 4 meter. Jadi 4 meter ditambah 10 cm. Jadi sama dengan 4 meter 10 cm. Jadi panjang mobil Ayah Dayu 410 cm. Dari penjelasan tersebut, silakan anak-anak mengerjakan tugas 1 di buku tugas ya. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas ya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi belajar bersama Ibu Rika Nucayansi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 4 dan 5. Pembelajaran 4 dan 5 ini ada 3 mata pelajaran ya. Yang pertama yaitu ada Bahasa Indonesia, yang kedua PPKN, yang ketiga yaitu Matematika. Indikator pembelajarannya yaitu ada 4, silakan anak-anak baca ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, anak-anak dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan rasa ingin tahu. Yang kedua, dengan melengkapi tabel, siswa dapat melengkapi informasi tentang benda-benda yang terbuat dari materi bahan kaca, logam, dan karet dengan rasa ingin tahu. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan arti penting dari bermusyawarah dengan percaya diri. Yang keempat, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menghitung konvensi satuan panjang ke dalam meter dan sentimeter dengan teliti. Nah, baiklah anak-anak, silakan simak dengan baik ya penjelasan Ibu tentang materinya. Ayo mengamati. Nah, di sini yang pertama ada gambar yaitu kantong plastik, ada ember dan gayung yang terbuat dari plastik. Selanjutnya ada gambar botol-botol dari plastik ya, botol air mineral. Plastik, solusi, dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, dapat anak-anak perhatikan di sini ada tabel yang tentang bandingan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nah, dari benda-benda di sini dapat anak-anak lihat plastik itu waktu untuk terurai itu sangat lama, yaitu sekitar 50-100 tahun ya, sama seperti aluminium, kaleng soft drink, kemudian bungkus plastik seperti deterjen, itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai.
Nah, jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang. Kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Perhatikan baik-baik ya, ada 3 cara. Yang pertama yaitu reduce, yaitu mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minum digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Jadi benar-benar harus membuang sampah plastik itu sesuai, misalnya ada tempat organik, ada tempat untuk sampah basah, sampah kering. Jadi, sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Jadi, anak-anak mulai dari sekarang harus gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat. Nah, di sini ada beberapa informasi. Disimak ya. Yang pertama yaitu benda dari kaca. Pasti anak-anak sudah familiar dengan benda yang terbuat dari kaca. Biasanya ada di rumah tuh seperti gelas, piring, mangkuk, kacamata. Nah, kaca ini memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Yang kedua yaitu benda dari logam. Nah, benda dari logam yang ada di lingkungan sekitar kita yaitu seperti sendok, garpu, uang. Nah, benda yang terbuat dari logam ini memiliki sifat kuat dan dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Yang ketiga yaitu benda dari karet. Nah, benda dari karet ini bisa anak-anak lihat seperti penghapus ya. Nah, penghapus itu terbuat dari karet. Benda-benda lain yang terbuat dari karet itu seperti misalnya ban, kemudian ada sepatu bot. Nah, dari penjelasan tersebut, silakan anak-anak mengerjakan tugas 1 di buku tugas ya. Ayo berdiskusi. Nah, dikarenakan kita pembelajarannya prosesnya daring, tidak dapat bertatap muka, sehingga anak-anak di sini dituntut untuk berdiskusi dengan orang tua ya. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan rumahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Nah, biasanya di lingkungan sekitar itu ada tempat sampah yang terbuat dari kaleng atau drum, kemudian ada yang memang dibuat khusus seperti tempat pembuangan sampah sementara. Kemudian ada juga orang yang tidak bertanggung jawab, mereka membuang sampah sembarangan di lahan kosong. Itu tidak baik ya, tidak patut untuk dicontoh. Jadi anak-anak bisa melihat lingkungan sekitar, terbuat dari apa sih tempat sampah yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di lingkungan rumahmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di lingkungan rumahmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah masyarakat sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang, musyawarahkan dengan orang tuamu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Nah, setelah anak-anak bermusyawarah dengan orang tua tentang bagaimana sih menjaga lingkungan dengan membuang sampah di tempat di tempat sampah, kemudian tentu anak-anak bisa mengerjakan tugas 2 yaitu apakah setiap anak boleh memberikan pendapat saat musyawarah, apakah kita harus memberikan pendapat saat musyawarah, apa yang terjadi jika hanya 1 atau 2 orang yang memberi pendapat. Dan yang terakhir, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Silakan kerjakan di buku tugas ya. Nah, di sini ada beberapa informasi.
Disimak ya. Yang pertama yaitu benda dari kaca. Pasti anak-anak sudah familiar dengan benda yang terbuat dari kaca. Biasanya ada di rumah tuh seperti gelas, piring, mangkuk, kacamata. Nah, kaca ini memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Yang kedua yaitu benda dari logam. Nah, benda dari logam yang ada di lingkungan sekitar kita yaitu seperti sendok, garpu, uang. Nah, benda yang terbuat dari logam ini memiliki sifat kuat dan dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Yang ketiga yaitu benda dari karet. Nah, benda dari karet ini bisa anak-anak lihat seperti penghapus ya. Nah, penghapus itu terbuat dari karet. Benda-benda lain yang terbuat dari karet itu seperti misalnya ban, kemudian ada sepatu bot. Nah, pengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Nah, berapa panjang pita dalam satuan cm? Jadi, untuk mencarinya yaitu pertama 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter tadi yaitu 1 meter tadi 100. Jadi 5 meter itu jadi 5 dikali 100 jadi 500 cm ya. Jadi tinggal ditambahkan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pitanya adalah 530 cm. Lanjut untuk contoh kedua yaitu panjang mobil ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil ayah Dayu dalam satuan meter adalah 410 cm dijadikan meter ya. Jadi 400 cm ditambah 10 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. Nah, untuk 100 cm tadi 1 meter ya. Jadi 400 itu dibagi 100 jadi 4 meter. Jadi 4 meter ditambah 10 cm. Jadi sama dengan 4 meter 10 cm. Jadi panjang mobil ayah Dayu 410 cm. Dari penjelasan tersebut, silakan anak-anak mengerjakan tugas 1 di buku tugas ya. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas ya, tetap jaga kesehatan.